Berikut ini adalah ilustrasi seseorang jatuh pingsan. Ketika telah pingsan, maka medik harus sigap dan segera memanggil tandu untuk segera dievakuasi bila diperlukan. Lalu, korban segera dibawa ke tempat yang luas, namun tersembunyi, dan segera lepaskan atribut-atribut yang dapat menghambat masukan oksigen. Letakkan posisi kaki di atas, letakkan posisi kaki lebih tinggi dari posisi kepala. Lalu pukul-pukul wajah korban dan pijit-pijit bagian jempol pada kaki. Tunggu hingga sadar. Untuk penanganan sakit kepala ringan, pertama evakuasi korban ke tempat yang aman. Lalu istirahatkan korban dan beri Panadol biru 1 tablet jika korban masih mengeluhkan rasa sakit. Pertama, evakuasi ke tempat yang aman. Tanya keluhan yang dirasakan oleh korban. Jika korban merasakan dirinya berputar atau sekitarnya berputar, maka korban mengalami vertigo. Dan tanya juga apakah korban membawa obat pribadi. Jika tidak, berikan korban 1 tablet Panadol merah. Kemudian, baringkan dan miringkan korban berlawanan arah dengan bagian yang mengalami rasa sakit. Pusing akibat psikis. Pertama, evakuasi korban ke tempat yang lebih aman dan tenang. Kedua, lepaskan tas dan longgarkan semua ikatan yang mengikat pada tubuh. Ketiga, ajak korban berbicara supaya korban dapat tenang kembali. Pusing akibat psikis akan hilang setelah korban merasa nyaman, sehingga obat-obatan tidak terlalu diperlukan. Every time you take a cheap drink, let me say to you, don't blink, baby, don't blink. Untuk penanganan asma, pertama evakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Kemudian cek apakah timbul suara berdecit ketika korban mengambil napas. Setelah itu tanya apakah korban menderita asma dan apakah korban membawa inhaler atau obat asma pribadi. Lalu jauhkan korban dari penyebab asma dan istirahatkan hingga keadaan membaik. Hindarkan pemberian oksigen pada penderita asma. Pertama-tama, evakuasi korban dari barisan dan hindarkan dari tempat keramaian karena korban butuh banyak oksigen. 2. Tenangkan korban dan posisikan korban dalam posisi membungkuk agar lebih mudah bernafas. Ketiga, berikan oksigen sebanyak 1 hingga 3 kali semprotan. 4. Istirahatkan korban agar merasa nyaman dan hingga stabil kembali. Untuk penanganan alergi, pertama, evakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Lalu, tanya korban alergi apa yang dia derita dan bagaimana penanganan biasanya yang diberikan. Lalu, jauhi korban dari penyebab alergi dan istirahatkan korban hingga gejala alerginya tidak kambuh lagi. Penanganan umum biasanya diberi 1 tablet CTM. Keseleo. Untuk penanganan keseleo, pertama, evakuasikan korban ke tempat yang lebih teduh atau bukan di jalur mobilisasi. Kedua, istirahatkan korban, kemudian semprotkan etil klorida di daerah nyeri atau memar. Etil klorida hanya digunakan untuk meredakan, bukan untuk menyembuhkan. Untuk penanganan kram,
Pertama, evakuasi korban ke tempat yang aman. Lalu, gunakan metode RISE, yaitu rest, ice, compress, dan elevate. Tetapi jangan gunakan es untuk mengompres. Gunakanlah air panas untuk meregangkan kontraksi otot. Pengolesan trombopop secara tipis dan ingat jangan dipijat. Setelah itu, angkat atau yang disebut sebagai elevate, posisi kaki yang ke sleo lebih tinggi daripada posisi jantung. Pertama-tama, evakuasi korban terlebih dahulu. Kemudian, kesleo dapat ditangani pula dengan pembalutan menggunakan Nutella agar posisi sendi kembali ke posisi awal. Pertama, evakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Kedua, beri antasida 1 tablet dan minta korban untuk mengunyah obatnya. Lalu, setelah itu, tunggu sampai 15 menit dan beri biskuit tidak bergandum. Untuk menangani korban patah tulang, kita harus mengevakuasi korban ke tempat yang aman terlebih dahulu. Lalu, gunakan bidai yang dibentuk huruf L yang dipasang pada kedua sendi agar meminimalisir gerakan. Lalu bebat daerah yang mengalami patah tulang beserta bidainya dengan Nutella. Pertama-tama, evakuasi korban ke tempat yang aman dan tempatkan korban dengan posisi senyaman mungkin. Lalu, beri korban minum yang banyak agar korban banyak buang air kecil supaya tekanan darah korban kembali normal. Jika ada korban yang memiliki ciri-ciri muka pucat dan lesu, serta memiliki riwayat penyakit hipotensi di name tag-nya, berarti korban mengalami hipotensi. Hal yang harus dilakukan, pertama adalah pisahkan korban dari barisan. Kedua, posisikan korban dalam posisi duduk dan senyaman mungkin. Ketiga, beri korban makanan yang mengandung gula untuk menaikkan tekanan darahnya. Pertama-tama, evakuasi korban ke tempat yang aman. Selanjutnya, baringkan tubuh korban dengan ponsel sebagai alas dan kepala korban dimiringkan ke sebelah kiri. Berikutnya, dengan posisi berlutut di atas tubuh korban dan kedua kaki mengapit tubuh korban, lakukan gerakan memompa seperti pada RJP di area sekitar lambung dengan gerakan memompa ke atas. Pertama, evakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Kedua, bersihkan luka dengan menggunakan air dingin yang mengalir, bukan air es. Air es dapat memperparah luka. Ketiga, oleskan bioplasenton pada bagian yang luka. 4. Tutupi luka dengan Nutella yang telah dibasahi. Pertama, evakuasi korban terlebih dahulu. Lalu, tundukkan kepala korban agar darah bisa mengalir keluar. Setelah itu, sumbat hidung dengan kasak. Biasanya, mimisan dalam belum berhenti setelah 5 menit. Jadi, apabila 5 menit belum berhenti juga, telepon ambulans untuk menghindari kekurangan darah pada korban. Pertama, evakuasi korban dari barisan. Pindahkan ke tempat yang aman. Posisikan korban dalam keadaan duduk dan dalam keadaan menunduk agar darah tidak membeku di dalam.
Tekan hidung korban di antara tulang keras dan tulang rusuk hidung. Sumbat hidung korban dengan kasar. Biasanya, darah berhenti keluar setelah 3-5 menit. Penanganan untuk korban yang mengalami pendarahan cukup besar antara lain adalah yang pertama, evakuasi korban ke tempat yang aman. Yang kedua, basuh luka korban dengan menggunakan air mengalir. Dan yang terakhir, tutup luka korban dengan menggunakan mitela sampai pendarahannya berhenti. Pertama, lilit mitela menjadi syaf 8. Kemudian buat mitela membentuk lingkaran dengan ukuran sesuai luka korban. Terakhir, lilit ujung mitela ke sekitar lingkaran sampai ujungnya habis. Pertama, evakuasi korban ke tempat yang aman. Lalu, gunakan mitela bantalan ke sekeliling tulang korban yang menembus kulit. Gunakan bidai yang membentuk huruf L untuk menopang daerah luka korban. Terakhir, lilitkan mitela bantalan dan bidai bersamaan menggunakan mitela syaf 8. We're the wild ones, curious fools, trapped in the flume. We're the wild ones, raised by the wolves, we howl to the moon. Untuk penanganan korban yang keracunan makanan, usahakan korban untuk memuntahkan makanan yang telah dimakan. Setelah itu, beri korban Noret 20 tablet.
Lalu beri air minum sebanyak-banyaknya agar tidak dehidrasi. Jika gejala keracunan masih berlanjut, cepat mungkin hubungi dokter. Yang pertama kita lakukan adalah mengetes kesadarannya. Jika mengetes kesadaran berhasil, kita langsung ngecek yang namanya kompak. Di mana kompak itu adalah singkatan dari keluhan, obat, makanan, penyakit, alergi, dan kronologi. Setelah selesai melakukan cek kompak, maka kita sudah bisa melakukan pertolongan pertama. Pengecekan pernafasan atau breathing. Pengecekan pernafasan dilakukan dengan prinsip LDR, yaitu lihat, dengar, dan rasakan. Dan apabila ada atau terasa pernafasan dari korban, maka kita melanjutkan dengan pemeriksaan sekunder, di mana kita mengecek adanya perubahan anatomi dari tubuh korban. Dan apabila sudah dilakukan pengecekan sekunder, dilakukan dengan penyadaran, dengan cara digoyangkan, dan diberikan aroma di sekitar hidung dari korban. Apabila korban sudah sadar, kembali kepada tes kompak. Jika cek pernafasan gagal, harus dilakukan cek sirkulasi dengan cara mengecek denyut nadi di tangan atau di leher. Jika nadi terdeteksi, langkah selanjutnya adalah memberi pertolongan pernafasan. Pertama-tama, buka jalan pernafasan dengan cara head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Lalu tutup hidung korban dan beri bantuan nafas melalui mulut ke mulut atau mouth to mouth. Perlu diperhatikan bahwa nafas yang diberikan berasal dari udara luar, bukan dari hasil eksalasi. Setelah pernafasan muncul kembali, lakukan cek sekunder, penyadaran, dan cek kompak. Jika pada cek kesadaran gagal, maka lanjut ke cek pernapasan, yaitu LDR. Jika cek pernapasan gagal, maka lanjut ke cek circulation atau nadi. Jika circulation gagal, maka pertama yang dilakukan, hubungi ambulans. Setelah itu, segera menuju posisi RJP. Persiapkan korban untuk bantuan pernapasan. Bel jarak 3 jari dari tajuk pedang, dan laksanakan RJP dengan tangan yang kuat menggenggam tangan yang satunya. Lakukan RJP sebanyak 3 set, yaitu 30 pompaan. Dilanjutkan dengan bantuan pernapasan 2 kali. Kemudian ulangi lagi sampai ambulans datang atau korban kembali stabil. Untuk menelpon K3L ITB, silahkan menghubungi 022 2500 204. Untuk menghubungi ambulans ITB, silakan menghubungi 022 2500 082. Untuk menghubungi ambulans Rumah Sakit Boromeus, silakan menghubungi 022 255 2081 atau 022 255 2000. Camedik 2016